Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini hari Minggu biasa ke-17. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa memang hidup adalah sebuah pilihan. Kita mesti memilih. Sebagai anak-anak Tuhan, memang kita melihat begitu banyak hal yang baik, begitu banyak hal yang luhur, begitu banyak hal yang penting, begitu banyak hal yang mendesak di dalam hidup dan kita hadapi setiap hari. Tetapi hal kerajaan surga adalah seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ada mutiara yang harus kita temukan. Untuk mutiara itulah segala-galanya kita rela berkorban. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab, siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Bagianku ialah Tuhan,
aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu,
Ia pun pergi, menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkannya di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu yang baik dikumpulkannya ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat dari orang-orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menemukan harta terpendam di ladang. Kalau yang pertama, mencari mutiara yang indah. Yang kedua, menemukan harta berharga yang terpendam di ladang. Tapi hal kerajaan surga yang ketiga diumpamakan oleh Tuhan Yesus seumpama seorang nelayan yang menjaring ikan, dan terkumpullah aneka macam ikan di dalam jaringnya, lalu diseret ke pantai, lalu dipisah-pisahkan. Kerajaan surga adalah suatu keadaan di mana seseorang mampu memisahkan antara yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Inilah yang digambarkan, yang dimohon dari Raja Salomo. Dia yang begitu muda namun mendapatkan perutusan panggilan menjadi raja bangsa Israel, dan yang dia mohon kepada Allah bukan menjadi seorang tokoh yang boleh berkuasa selama-lamanya, bukan, tetapi memiliki hati yang bijaksana. Bijaksana, salah satu yang dimengerti di dalam kitab suci adalah hati yang mampu membeda-bedakan. Salomo memohon karunia yang tepat bagi kehidupannya. Bijaksana adalah mutiara berharga. Orang yang bijaksana adalah orang yang sudah menemukan ada harta berharga yang terpendam di ladang. Saudara-saudari, hidup kita sehari-hari adalah bekerja di ladang. Dalam profesi kita, sekolah adalah ladang dari para guru. Kepentingan rakyat adalah ladang dari para anggota pemerintah dan wakil rakyat. Rumah tangga adalah ladang bagi seorang ayah atau seorang ibu sebagai orang tua. Umat Allah adalah ladang di mana para pelayan gereja itu melayani, diutus. Apakah kita
selama mengerjakan karya kita di ladang ini menemukan harta berharga di tengah ladang itu atau tidak. Sehingga karena harta itulah kita punya keberanian berkorban. Bagi seorang yang menemukan harta berharga di dalam pelayanan KUR, sebagai lektor, sebagai pemazmur, sebagai pengurus DPP, BGKP, sebagai fungsionaris lingkungan, apakah Anda menemukan harta itu dalam pelayanan Anda? Bagi kami, para imam, apakah menemukan harta itu di dalam hidupnya sebagai seorang gembala? Bagi para pejabat, para pedagang, dan Anda semua yang hadir di dalam perayaan Ekaristi Agung ini, apakah Anda juga menemukan harta itu? Jikalau belum, tentu saja pekerjaan itu menjadi meletihkan, menjadi sesuatu yang rapuh. Kita mudah kecewa, mudah putus asa, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang yang sudah menemukan harta berharga itu, atau dari sudut lain, dia memang mencari mutiara yang berharga itu, maka hidup dan pekerjaan pelayanan kita menjadi sangat bermakna, sangat berarti. Bahkan kita menjadi bersemangat, penuh antusiasme, motivasi tinggi. Dan bahkan ketika kita menderita dianiaya pun, kita masih mampu bertekun dengan setia. Bagi Anda di dalam keluarga, saat-saat kita banyak bersama di rumah akhir-akhir ini, apakah kita juga menemukan harta berharga dan mencari mutiara yang indah itu di dalam relasi di keluarga Anda? Karena jikalau tidak menemukan harta dan mutiara itu, maka keluarga menjadi sebuah ladang neraka. Setiap hari penuh dengan ratapan dan kertak gigi kemarahan. Tinggal di rumah menjadi sebuah penderitaan. Memandang, mendengarkan, mengalami setiap peristiwa seakan-akan alasan untuk kecewa dan marah. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam hidup memang harus mempunyai visi, mempunyai tujuan, mempunyai misi, mempunyai pengharapan, mempunyai target, mempunyai cita-cita. Dalam setiap tindakan, kita ini mempunyai itu semua. Ketika kita merayakan Ekaristi, harta berharga apa yang Anda temukan? Sehingga Anda mengorbankan banyak hal, menjual semuanya itu, dan hadir sepenuh hati di dalam Ekaristi. Apakah Anda dalam Ekaristi juga mempunyai motivasi mencari mutiara berharga itu? Ketika Anda menjadi pejabat pemerintahan, Anda menjadi guru di dunia pendidikan, atau Anda seorang pedagang atau pengusaha, atau seorang petani, dan sebagainya, apakah kita juga mempunyai visi kehidupan atau mutiara hidup yang dikejar, yang dicari, sehingga kita mengorbankan, menjual banyak hal dari diri egoisme kita ini, kita jual untuk menemukan harta itu? Maka banyak hal sebenarnya membutuhkan kedewasaan kepribadian kita, membutuhkan kedewasaan dalam memandang hidup, membutuhkan kedewasaan relasi kita dengan Tuhan, kedewasaan rohani. Di dalam teologi moral Katolik
ada dua istilah yang sangat terkenal dalam moral dasar, yaitu finis operis dan finis operantis. Finis operis dalam bahasa Latin artinya finis itu final, tujuan yang dikerjakan. Saya sekarang sedang berkhotbah, maka tujuan dari yang saya kerjakan adalah mewartakan inti mutiara harta dari firman ini kepada Anda. Itu tujuan yang dikerjakan, finis operis. Tetapi ketika saya belum dewasa, maka saya secara rohani, secara kepribadian masih kekanak-kanaan, belum dewasa, maka ada hal lain yang tersembunyi di dalam diri saya yang namanya finis operantis. Tujuan yang aku inginkan, aku maui. Karena saya masih membutuhkan pujian orang, maka sepertinya yang saya kerjakan adalah homili, khotbah, tetapi yang saya inginkan adalah pujian Anda, bukan mutiara sabda. Seseorang bisa melakukan banyak hal yang ansih mulia, yang dalam dirinya pekerjaan itu pekerjaan baik, tetapi bisa di dalam hati kita ini ada finis operantis, sesuatu yang kita operasikan, yang kita kerjakan, yang kita maui, yaitu ketika kita ini ingin pujian, ingin penghargaan, ingin harga diri kita diangkat, ingin punya pengaruh yang kuat, dan selanjutnya ingin bahkan bisa maksud yang jahat. Aku ingin menyindir orang, menjatuhkan orang, atau bahkan membunuh orang dari balik peristiwa yang pekerjaan yang saya lakukan. Maka betapa penting hal kerajaan surga itu adalah proses kedewasaan pribadi, proses kedewasaan pandangan hidup, proses kedewasaan rohani, relasi kita dengan Tuhan. Maka di dalam misalnya Anda anak-anak sekolah, kalian mengerjakan PR, kalian bersusah payah tanpa diawasi guru. Kalian anak-anak mengerjakan, berlatih soal-soal dengan senang hati atau dengan merasa terbebani, dengan penuh semangat atau dengan penuh disiplin atau malas-malasan. Itu tergantung dari apakah kamu sudah menemukan pentingnya ilmu itu berharga bagi dirimu atau tidak. Kalau kita pelayanan di dalam gereja, kita bisa saja bersemangat tinggi, melayani dengan luar biasa. Kita bisa mengorbankan harta banyak yang kita miliki. Tetapi betulkah untuk mencari harta berharga yang sejati atau mutiara yang berharga itu? Maka pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus kepada Filipus di Injil Yohanes pertama ayat 38, ketika Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada dua muridnya, Filipus dan Andreas, pas Yesus lewat, itulah anak domba Allah. Maka Filipus mengikuti bersama Andreas di belakang Yesus. Yesus menoleh kepada mereka dan bertanya, apa yang kamu cari? Popularitas? Ataukah kerajaan surga? Mengikuti aku, apa yang kamu cari? Pertanyaan yang paling mendasar di dalam pemaknaan hidup. Maka ketika kita berkeluarga, kalau Anda menikah atau berkeluarga, apa yang Anda cari?
Ketika Anda di dalam pergaulan, apa yang Anda cari? Dengan grup WA Anda, dengan Facebook Anda, dengan Instagram Anda, dan aneka medsos Anda, channel YouTube Anda, apa yang Anda cari? Ketika kita mengadakan pelayanan di gereja, sebenarnya apakah yang kita cari? Kerajaan Allah ataukah kerajaan Mamon? Kemuliaan Allah ataukah kemuliaan diri sendiri? Ketika kita berpolitik, apa yang kalian cari? Demi kesejahteraan masyarakat ataukah untuk kepentingan kelompok Anda sendiri? Ketika Anda dalam relasi perselingkuhan, hubungan gelap di luar keluarga Anda, apa yang Anda cari? Ketika kita membeli tas, membeli sepatu dengan harga yang lebih dari biaya sekolah anak miskin selama 1 tahun, apa yang Anda cari? Ketika kita makan di restoran, seharga yang sama dengan biaya penyembuhan orang sakit, apa yang Anda cari? Saudara-saudariku yang terkasih, di Injil Yohanes bab 14 ayat 9, Tuhan Yesus bertanya lagi dan menyampaikan sebuah hal yang inti kepada Filipus. Filipus, telah sekian lama aku bersama kamu. Mengapa engkau tidak mengenal aku? Kita bisa saja sudah 10 tahun menjadi orang Katolik, tapi belum mengenal Yesus. Kita bisa saja sudah dibaptis 20 tahun, tetapi ternyata kita belum mengenal Yesus. Marilah kita mohon rahmat kebijaksanaan, supaya kita mencari kerajaan Allah. Itulah yang pertama dalam tindakan kita, bahwa tujuan dari apa yang kita kerjakan adalah kemuliaan Allah dan kesejahteraan sesama. Demikian juga semoga di dalam hati kita juga ada finis operantis, motivasi pribadi yang dewasa, yaitu demi kemuliaan Allah. Segala sesuatu bisa kita korbankan demi kemuliaan Allah, maka semua akan ditambahkan bagi Anda. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.